Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang sekolah kedinasan ya, atau perguruan tinggi yang berikatan atau memiliki ikatan dinas dengan pemerintah. Jadi ketika kalian nanti kuliah di sini, kalian akan ketika sudah lulus, kalian akan langsung ditempatkan oleh pemerintah tersebut dan otomatis menjadi PNS ya. Dan ini berlaku untuk kalian yang SMA ya. Jadi SMA atau SMK yang mau mendaftar di sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan. Nah, apa saja sih sekolah kedinasan yang sepi peminatnya ya? Jadi kalian setelah memilih, oh saya pengen masuk ke sini gitu ya, tapi kalian juga memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah kedinasan tertentu yang memang sepi peminatnya. Oke, kita langsung masuk aja videonya. Nah teman-teman, jadi dari tahun ke tahun memang ada beberapa sekolah kedinasan yang dibuka dan nanti ketika lulus akan menjadi PNS langsung tanpa ikut sekolah atau tanpa mengikuti tes CPNS terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang terutama yang SMA atau SMK nih atau MA, itu semua bisa memiliki peluang masuk ke beberapa jurusan yang telah disediakan atau formasi yang telah disediakan oleh pemerintah dengan masuk ke sekolah kedinasan ini ya teman-teman ya. Nah, dari beberapa catatan yang telah saya peroleh dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 juga tahun 2021 nih teman-teman ya, ada 4 ya. Ada 4 sekolah kedinasan dengan beberapa jurusan ya, dengan beberapa jurusan dan lokasi yang sepi peminat ya. Kita langsung aja untuk yang pertama, ini yang saya ringkas dari tahun 2020 ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama adalah Politeknik Pelayaran atau kalau disingkat sebagai Poltekpel ya. Nah, dari Poltekpel di sini teman-teman yang saya peroleh adalah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Poltekpel itu adalah Politeknik Pelayaran ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pinter berenang atau memiliki sertifikat renang, ini bisa masuk ke sekolah ini karena nanti bisa saja sekolah tertentu itu akan ada uji fisik ya teman-teman ya. Jadi selain masuk ke sekolah tersebut secara teori ya, secara kognitif, secara tes tertulis, tapi ada juga beberapa sekolah kedinasan yang memang ada tes fisiknya. Nah, silakan kalian nanti cek ya apa persyaratan yang dibutuhkan ketika nanti mau masuk ke sekolah kedinasan tersebut ya. Untuk yang pertama adalah tadi Politeknik Pelayaran atau Poltekpel, yaitu di mana yang paling sepi tahun 2020 dulu ya teman-teman ya. Jadi Poltekpel atau Politeknik Pelayaran yang paling sepi adalah di Surabaya ya tahun 2020 ya. Kemudian Poltekpel Banten ya. Tadi yang di Surabaya itu pelamarnya cuma 262. Kemudian Poltekpel Banten cuma 56 teman-teman, dan Politeknik Pelayaran di Malahayati Aceh ya itu cuma 40 pendaftar. Nah, mungkin teman-teman yang ini karena tahun 2020 ya, udah beberapa tahun yang lalu, silahkan kalian tetap lihat ya, karena formasi ini kemungkinan akan sama ya. Maksudnya akan sama adalah formasi yang didaftari oleh beberapa pendaftar kemungkinan akan sama ya, segitu aja jumlahnya ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ya nanti tahun depan akan naik lagi, itu kan kita nggak tahu. Tapi kita hanya bisa memprediksi. Kemudian yang kedua ya untuk tahun 2020 itu adalah Politeknik Penerbangan atau Poltekbang ya. Jadi kalau di sini ada di Medan teman-teman ya. Jadi Politeknik Penerbangan pada tahun 2020 itu hanya 256 pendaftar saja. Kemudian Politeknik Penerbangan yang ada di Palembang teman-teman itu hanya 198 pendaftar. Kemudian Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, Jayapura ada di Papua ya teman-teman ya, itu cuma 109 pendaftar ya. Nah, maksudnya pendaftar di sini entah dia itu hanya daftar kemudian submit atau hanya daftar aja tapi tidak submit. Nah, itu berarti memiliki beberapa peluang teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Itu di formasi ada di Papua ya. Kemudian Politeknik Imigrasi di Papua Barat juga ya. Nah, oleh karena itu ini silakan ada 3 ya.
Politeknik Pelayaran, Politeknik Penerbangan, Politeknik Imigrasi, dan satu lagi adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip ya. Yang pertama ada di Papua, Poltekip Papua, dan juga Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip yang ada di Papua Barat. Nah, buat teman-teman yang mungkin ya mau nanti entah itu Anda adalah seorang atau memang orang yang di luar Papua, di luar Pulau Papua, ya, kemudian mau daftar lebih gampang diterima, silakan daftar ke Papua ya. Nah, kemudian untuk tahunan 2021 ya. Ini yang saya ringkas juga ada 6 jurusan yang sepi peminat ya, lokasinya sepi peminat. Yang pertama adalah Politeknik Pelayaran, masih pelayaran yang ada di Barombong. Nah, dia cuma 2 pendaftar aja teman-teman ya. Jadi tahun 2021 di Politeknik Pelayaran Barombong itu hanya 2 pendaftar. Wow, sayang banget ya. Kemudian Politeknik Pelayaran yang ada di Sorong, ini juga di Papua berarti teman-teman ya, itu cuma 3 pendaftar. Kemudian Politeknik Sulawesi Utara itu 9 pendaftar. Kemudian Politeknik Banten itu 21 pendaftar. Nah, tadi yang di tahun 2020 ya teman-teman ya, yang Banten juga kosong 56 pendaftar teman-teman. Dan tahun 2021 juga ternyata Politeknik Banten juga cuma 21 pendaftar. Nggak tahu ya kenapa nggak ada yang mau daftar di sini. Entah memang kurang informasi atau memang nggak ada yang minat ke sini ya. Kemudian yang kelima adalah Politeknik Malahayati 21 pendaftar ya, di tahun 2021. Kalau tahun 2020 kemarin itu 40 yang di Aceh teman-teman ya. Malahayati itu di Aceh ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah Politeknik Penerbangan di Jayapura. Nah, jadi bisa disimpulkan nanti teman-teman ya, kalau yang di Politeknik Penerbangan Jayapura tuh 24 pendaftar. Nah, kalau misalnya kita simpulkan teman-teman, dari beberapa tempat yang paling banyak sepi adalah di Jayapura ya. Ya memang kita tahu kondisinya bagaimana dan juga seperti apa di sana sehingga sepi pendaftar. Tetapi kalau di Jawa teman-teman silahkan kalian lihat yang tadi di Banten ya, di Banten. Jadi di Politeknik Pelayaran Banten. Nah silakan kalian masuk. Kalau saya rasa kalau Politeknik Pelayaran itu nanti masuk ke Kemenham ya teman-teman ya. Kemenham, Teknik Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan, karena berkaitan dengan transportasi teman-teman ya. Nah silakan kalian nanti cari di situ. Nah ya di sini kalau saya cari informasinya, Sekolah Kedinasan Perhubungan itu membuka 3.200 lebih formasi ya. Jadi tadi yang pelayaran juga penerbangan itu masuk ke Kementerian Perhubungan. Nah, silakan nanti kalau misalnya tahun depan ya, atau tahun depan selanjutnya juga, kalau misalnya kalian mau lihat, itu memang paling banyak formasinya adalah di Kementerian Perhubungan. Silakan kalian cari yang ada di Banten ya, kemudian Malahayati Aceh, kemudian Palembang, Sulawesi Utara, dan juga yang berkaitan dengan Papua, entah itu Jayapura ataupun Sorong ataupun Papua Barat ya, sama saja. Nah, silakan, ini adalah sebagai cara ya untuk teman-teman yang pengen masuk ke sekolah kedinasan dan langsung jadi seorang PNS ya, itu bisa masuk ke formasi ini ya. Karena kalau dilihat teman-teman ya, kalau memang yang paling favorit adalah orang-orang pengen masuk STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, tapi teman-teman juga harus mempertimbangkan bahwa sekolah kedinasan ini masuknya juga tidak mudah teman-teman ya, karena teman-teman dituntut dengan harus memiliki tingkat intelektual yang tinggi ya, karena batas minimum masuk atau passing grade-nya juga sangat tinggi teman-teman ya, dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang lain seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya kemampuan teman-teman di sini benar-benar diuji, kalian harus benar-benar bisa, dan memang di sini saring benar-benar teman-teman ya, mana yang paling bisa atau paling mampu mencapai passing grade tersebut, dia adalah orang-orang yang terpilih dan juga masuk ke sekolah kedinasan milik pemerintah ini teman-teman ya. Oleh karena itu, kalau kalian pengen masuk ke sini dan pengen diterima, kalian harus banyak-banyak latihan teman-teman. Jangan cuma kita besok tes, ayo udah yang penting keterima. Kalau misalnya keterima alhamdulillah, kalau enggak yaudah kita daftar yang lain, berarti Anda tidak punya tujuan ya. Oleh karena itu tetapkan dari sekarang, ini hanya khusus untuk yang SMA mau lulus ya. Jadi
Misal nih gini, kalau waktunya SMA ini lulus kurang 1 bulan, ya, pengumuman lulus kurang 1 bulan. Biasanya pengumuman untuk dibukanya sekolah kedinasan itu H-30 atau sekitar H-50 teman-teman ya, hari ya. Jadi 1 bulan sebelum Anda kelulusan atau bisa kurang dari itu ya. Tapi yang jelas ini hanya prediksi teman-teman ya. Itu tergantung pemerintah mau bukanya kapan. Silakan kalian cek, tetap cek ya kalau kalian pengen daftar di sini di website ataupun informasi lainnya kalau sekolah kedinasan ini udah mulai dibuka ya. Karena kalau yang tahun lalu itu dibuka 8 instansi ya, dari instansi pemerintah di bawah naungan pemerintah ada 8 instansi ya. Yang pertama itu adalah Sekolah Tinggi Transportasi Darat, kemudian sekolah Politeknik Imigrasi ya, Poltekim tadi, kemudian Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, kemudian Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya, STAN, nah ini yang banyak dicari. Kemudian Sekolah Tinggi Intelijen Negara ya. Kemudian yang keenam Politeknik Statistika, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya, STIS. Kemudian Sekolah Tinggi Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika ya, STMKG, dan juga Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, nanti kita akan bahas di lain waktu teman-teman ya, supaya nggak terlalu panjang, kita bagi aja sesinya. Ya, jadi untuk kali ini adalah formasi-formasi yang sepi peminatnya untuk sekolah kedinasan. Ingat ya, ini buat teman-teman yang belum lulus SMA atau SMA, SMK atau MA sederajat. Ya, jadi kalau kalian pengen daftar langsung kerja nantinya ketika lulus, kalian masuk aja ke sekolah kedinasan. Ya, oke teman-teman semua, mungkin itu dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.